bagaimana sejarah Bapak bersentuhan dengan kelompok radikal itu ceritanya bagaimana? Ya, jadi kalau bersentuhan itu kan itu sudah mulai lama, itu sejak tahun 2005 itu sudah mulai ada persentuhan kelompok radikal. Karena waktu itu Semarang itu dipikirkan banyak orang-orang Semarang, warga Semarang yang terlibat dalam kasus terorisme. Nah, ini bikin penasaran ini. Kenapa kok banyak yang terlibat? Nah, apa? Ini sumbernya dari mana kira-kira? Di mana tempat mereka? Mesti ada tempat titik sumber-sumber tempat pertemuan. Hanya mau nggak mau, hanya Bapak berusaha untuk mencari itu. Nanti mau tahu rekaman. Ya, saya akan berbicara tentang agama dan mengenai teroris dan dengan narasumber saya. Oh baik. Nanti cecet ya. Cecer. Perkenalkan, nama saya Maura Swasti. Saya ada tugas dari dosen saya dari mahasiswa Estetika Semarang. Dan saya mau Bapak perkenalkan nama Bapak siapa dan profesinya apa. Ya. Jadi nama saya Syarif Hidayatullah. Saya sebagai penyuluh agama Islam PNS di kantor Kementerian Agama Kota Semarang. Dan saya mau bertanya Pak, Pak sebenarnya mengapa sih kok teroris itu punya keyakinan rebel dan merusak sampai mengebom? Ya. Yang pertama, mereka punya ideologi. Itulah yang disebut dengan pemahaman. Maka muncullah isme. Itu sebuah pemahaman menyelesaikan masalah dan melakukan kekerasan. Ketika saluran-saluran sudah tersumbat, mereka merasa semua orang tidak mau mendengar apa yang mereka katakan, akhirnya mereka melakukan kekerasan dengan cara tadi seperti misalnya melakukan penjajakan, atau mungkin dengan cara misalnya pembunuhan, atau mungkin dengan serangan-serangan bersenjata yang lainnya. Ya tadi karena apa? Salurannya itu tersumbat. Mereka mau bertanya kepada siapa, mau berdakwah kepada siapa tentang bagaimana pemikiran mereka yang bisa merubah. Jadi mereka berpikir bahwa selama ini negara telah rusak. Mereka ingin mengatasi dengan cara melakukan seperti itu. Ingin melakukan perubahan dengan cara kekerasan seperti itu. Saya mau bertanya lagi Pak, mengapa orang dengan label agama sampai membunuh itu, kenapa? Ya, jadi sebetulnya masalah ini kekerasan atas nama agama itu sudah sering terjadi, sudah dari berbagai macam gelombang periode dari tahun ke tahun. Jadi tidak hanya yang melakukan, tidak hanya orang Islam saja. Orang Katolik pernah melakukan juga. Orang Katolik itu ada sebagai Gauvaux di Inggris itu dulu. Ketika banyak orang-orang Katolik yang dipersekusi oleh kerajaan Inggris ketika dia melakukan ibadah, banyak dimutilasi oleh orang-orang Inggris yang menganut Protestan. Sehingga mau nggak mau untuk menghentikan itu harus dengan cara kekerasan. Itu Gauvaux dengan teman-temannya berusaha untuk membuat sebuah gerakan peledakan terhadap kerajaan Inggris waktu itu. Nah itulah karena apa ya tadi mereka merasa seolah-olah merasa cara ibadah mereka, ideologi mereka telah selalu merasa dikejar-kejar, dilarang. Nah seperti yang berbeda yang ada di Indonesia. Di Indonesia ini orang-orang punya keyakinan kayak gitu, ideologi kayak gitu, dia merasa dia terasing, dia merasa dia yang bisa merubah segalanya.
Jadi, makanya dia merasa paling benar, maka dia harus berjuang. Dimana ketika dia mendapatkan perjuangannya tidak bisa mencapai kenyataan, maka mereka melakukan aksi kekerasan. Bagaimana pendapat Bapak kok mau berteman dengan orang yang beragama Katolik dan Nasrani? Ya. Nah, kalau memang itu sudah menjadi kenyataan kita ini harus hidup berdampingan. Jadi orang Kristen, orang Katolik, orang Hindu, Buddha, Konghucu, penghaik percayaan, bahkan orang Yahudi sekalipun, itu mereka semua adalah manusia, saudara kemanusiaan, dan mereka punya pilihan dalam menentukan keyakinan mereka, keagamaan mereka. Maka kita harus menghargai pilihan-pilihan itu, dan sebenarnya alangkah enaknya, alangkah damainya ketika kita itu hidup berdampingan dengan mereka, dengan banyak perbedaan-perbedaan itu yang ada, dan kemudian tanpa kita berusaha untuk menanggalkan keyakinan kita. Ya sudah, kita keyakinan sendiri. Jangan sampai kita menarik, ada keinginan menarik orang itu supaya ikut pada keyakinan kita yang kita anut. Sudah sama-sama lah. Sampai punya keyakinan ini, ya sudah, jalankan mereka. Tapi kita terus teman bergaul gitu, untuk bangsa. Kenapa kok ada yayasan dan Pancasila tuh kok berwarna hitam yang seperti di luar tadi? Oh itu. Jadi ini sebenarnya adalah itu yang ngasih itu dari Kodim 073 BS. Itu yang ngasih dari Kodim diberikan kepada Yayasan Persadani. Itu sebuah lembaga sebagai bentuk lembaga wadah menampung aspirasi para mantan napi terorisme. Jadi wadah ini sebagai pembinaan yang nanti adalah untuk mendampingi mereka yang sudah mau keluar dari penjara, yang mau kembali ke masyarakat, kemudian untuk mengangkat ekonomi dan derajat mereka. Bagaimana sejarah Bapak bersentuhan dengan kelompok radikal itu, ceritanya bagaimana? Oh gitu. Nah begini Mbak, sebenarnya awal mulanya itu rasa penasaran, kok tiba-tiba tahun 2005 itu banyak warga Semarang itu yang di media-media itu terlibat dalam kasus terorisme. Nah, berangkat dari itu rasa penasaran itu kemudian ingin mencari sumbernya mereka bisa begitu, bagaimana sih, tempatnya di mana, titiknya di mana, pengajiannya ada di mana. Maka saya cari tempat pengajiannya. Kemudian oh ternyata di sini, sehingga saya bertemu dengan banyak aktivis-aktivis. Mereka punya kelompok. Nah, kelompok-kelompok itu terus bergerak, berjalan, beriringan, punya jadwal-jadwal tersendiri secara masif untuk melakukan berbagai kajian-kajian, pendalaman keilmuan yang terkait dengan ideologi mereka. Terus itu berjalan terus. Kemudian saya juga akhirnya berjumpa dengan banyak tokoh-tokoh. Nah, ternyata jelas mereka sebagai kelompok-kelompok yang mengarah ke sana. Contoh seperti kelompok Jamaah Islamiyah, itu kemudian Jamaah Al-Ansarut Tauhid, itu mereka mengarah ke sana. Nah itu akhirnya titik awal kenapa saya bersentuhan dengan mereka. Sehingga dengan bersentuhan mereka, saya lanjutkan bersentuhan dengan mereka yang sudah, karena waktu itu karena waktu tahun 2005 mereka ditangkap, 2010 mulai ada keluar dari penjara. Nah mulai itulah kemudian saya berjumpa dengan beberapa orang yang sudah keluar dari penjara. Nah bagaimana caranya supaya saya bisa menggali lebih banyak apa sebenarnya penyebab mereka melakukan itu, dan apakah ada ruang yang bisa mereka buka sehingga saya bisa masuk memberikan perbaikan terhadap diri mereka, gitu Mbak. Iya. Mengapa kok itu bisa terjadi sampai gitu, itu kenapa Pak? Ya terjadi kekerasan itu ya memang itu ideologi mereka begitu. Jadi sebenarnya mereka pada awalnya ya biasa, pengajian, banyak yang makan pengajian itu biasa-biasa saja. Dan mereka bahkan nggak tahu kalau mereka itu ikut ngaji dari kelompok yang arahnya ke teroris. Mereka juga awalnya nggak tahu
tapi kan sudah ada keterikatan dengan teman-teman mereka. Hanya mau nggak mau mereka muncul aksi solidaritas ketika kemudian ada perintah seperti ini untuk melakukan ini oleh pimpinan mereka, ya mereka lakukan gitu. Perkara masalah nanti mereka terkait dengan masalah hukum, yaitu resiko ditanggung oleh mereka sendiri, dan mereka menjalannya dengan penuh semangat karena merasa mereka akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Ya, mereka melakukan itu. Terima kasih ya Pak atas pendapat Bapak. Sampai jumpa Di Kementerian Agama itu berusaha bagaimana supaya kata deradikalisasi kita mulai kita singkirkan pelan-pelan. Kita rubah menjadi istilah moderasi beragama. Ini sebenarnya misi dari munculnya ide moderasi beragama itu menggantikan beberapa frase-frase yang kira-kira bisa menimbulkan persoalan di belakang hari. Ini yang ternyata juga ini ternyata masih banyak belum dipahami oleh beberapa orang, bahkan dari teman-teman di Kementerian Agama. Nah guys, sekian tadi podcast saya bersama Pak Syafiri. Thank you guys, bye bye.